Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid An-Nasr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak kita bersama-sama untuk terus bersyukur atas segala curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di setiap detik kehidupan kita. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keikhlasan di setiap amal ibadah yang kita lakukan, menghadirkan Allah satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita, sembari berikhtiar juga mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Salah satu yang kata Allah, min arba'atin hurum, satu di antara 4 bulan yang mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada pesan Allah di bulan-bulan itu? La tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim terhadap dirimu di bulan-bulan itu. Mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya adalah di bulan-bulan yang agung dan mulia itu, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Mafhum aulanya, pemahaman utamanya adalah mari berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk mengerjakan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan di bulan yang mulia ini. Sebab itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, generasi awal, dalam upaya mereka menggapai mardatillah, menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya generasi era Rasulullah SAW disebut oleh Rasul sendiri sebagai generasi terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan generasi di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan kehadiran manusia-manusia hebat dari seluruh aspek. Aspek akidah, aspek muamalah, akhlak, kepemimpinan, kejujuran, tawadduan. Mereka hadir luar biasa karena langsung dibina, dibimbing, didampingi, diberi teladan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa karakteristik yang menonjol pada diri mereka? Ternyata mereka orang-orang hebat itu di era awal generasi sahabat adalah orang-orang yang rela mengorbankan fikiran, tenaga, bahkan jiwanya semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah yang mereka lakukan. Maka pantas kalau mereka semua itu mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah ridho terhadap mereka. Nah, inilah gelar termahal, inilah gelar yang begitu bernilai, di mana tidak ada jaza, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, surga Aden yang penuh dengan kenikmatan, digambarkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kelak mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu anhum, mereka sahabat-sahabat yang terbaik itu ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, demikian gambaran mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggambarkan mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 207, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjual dirinya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun bagi hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada min litab'id. Di dalam pesantren disebut, istilahnya adalah min, disebutkan untuk sebagian. Di antara manusia ada yang menjual dirinya. Pertanyaannya, di antara yang menunjukkan sebagian itu, sebagian besar atau sebagian kecil? Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan bahwa ketika konteks ayat berbicara tentang hal-hal yang positif, maka sebagian itu adalah sebagian kecil. Sebaliknya ketika konteks ayat itu berbicara tentang hal-hal yang buruk, maka sebagian itu adalah sebagian besar. Mencari keridhaan Allah yang dilakoni oleh sahabat-sahabat generasi awal adalah perbuatan yang amat sangat luar biasa baiknya, sehingga sebagian manusia ini sangat sedikit yang mampu melakukannya. Siapa mereka? Tidak lain adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, generasi setelah mereka yang jauh sekali? Kita mencoba berikhtiar meneladani
Bagaimana supaya kita juga mampu menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, bukan gampang untuk dicapai, karena itu memerlukan ujian-ujian. Allah hadirkan kepada kita ujian untuk menggapai keridhaannya. Antara lain keridhaan itu kita capai dengan ujian satu. Ma aradallahu bil kauni. Ada istilah, apakah kita mampu ridho terhadap apapun yang dihadirkan oleh Allah, terhadap fenomena kejadian alam di sekitar kita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita berdampak baik kepada kita, terlebih ketika itu berdampak buruk bagi kita. Mampukah kita bersikap ridho terhadap itu semua? Terjadi kebakaran, ada musibah banjir, ada musibah-musibah yang lain, dan ternyata musibah itu terdampak kepada kita, menjadi fenomena alam di sekitar kita. Terhadap itu, apakah kita mampu ridho terhadap itu semua? Kalau kita bisa ridho terhadap itu, ada kemungkinan kita menggapai ridhonya Allah. Sebab bagaimana mungkin kita akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bisa ridho terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, terlebih ketika itu berdampak buruk bagi kehidupan kita. Yang kedua, ma aradallahu bina, ujian dalam bentuk apa yang Allah inginkan dengan kita, apa yang Allah inginkan bagi kita. Hadirin, kita hari ini hidup meniti qada, meniti takdir kita masing-masing. Ada yang baik, ada yang buruk menurut pandangan mata kita manusia, tetapi tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan takdirnya kepada kita tanpa ada kepentingan sedikit pun. Allahus Samad. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal itu, sejauh mana kita meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan terhadap kita hari ini dan seterusnya, kita yakini bahwa pasti mengandung keberkahan, pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Selama kita mampu meyakini itu sebagai takdir Allah yang baik, tanpa pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, insyaallah ada kemungkinan kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ma aradallahu minna, ujian dalam bentuk Allah ingin mengetahui pantaskah kita menggapai ridhonya, dengan melihat sejauh mana kita merespon perintah-perintah Allah yang dihadirkan kepada kita, menjauhi larangan-larangan. Semakin banyak kita merespon positif perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang sunnah, maka kemungkinan besarnya adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin lambat dan lambat kita merespon perintah-perintah Allah, terlebih kita melanggar larangan-larangannya, maka boleh jadi kita akan semakin jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dilakukan oleh generasi awal, generasi sahabat, generasi pertama, memasuki Islam secara kafah, sehingga segala tindak tanduknya, amal ibadahnya seluruhnya bermuara kepada Islam, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilalaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang sama. Tidak pernah ada satupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar oleh mereka. Maka pantas kalau mereka, sahabat-sahabat ini, mendapatkan gelar radhiyallahu anhu
Allah ridho terhadap mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini mungkin masih bergelimang dengan dosa, memiliki ikhtiar, mampu berusaha untuk menghadirkan keridhaan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita yang menjadi fenomena alam, boleh jadi itu berdampak buruk bagi kita. Kita mampu menghadirkan keikhlasan dan keridhaan apapun ketetapan Allah terhadap kita hari ini dan seterusnya, dan kita mampu menghadirkan keridhaan kita terhadap apapun perintah-perintah Allah, baik yang dirasa berat maupun ringan. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah juga anugerahkan keridhaannya kepada kita semua. Semoga khutbah singkat sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala at-tabi'ina wa tabi'it tabi'ina warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura masjidina hadha wa umura jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka ya Allah a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin wal-mustad'afin fi Filistin fi ayyi makan fi kulli zaman innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma bainana wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.